aktivis selaku calon guru penggerak menyampaikan apa yang menjadi hasilnya selama ini, maka marilah rapat ini kita buka dengan motivasikan mudah-mudahan apa yang menjadi rapat kita, agenda rapat kita pada hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya kepada sekolah SMA tempat kita ini. Jadi dalam Al-Fatihah. Pembelajaran kelompok, ada yang bagian menulis, ada yang bagian mereka nilai,
Pancasila. Yang utamanya dalam paradigma baru ini adalah berdiferensiasi. Kita tidak harus siswa tersebut menampung dia harus pintar semuanya dalam bidang fisika atau bidang sains. Kita harus menampung semua kepintaran. Mungkin dia pintar dalam olahraga, mungkin dia pintar dalam bidang seni, mungkin dia pintar dalam bidang lainnya. Di sini ada teori, itu adalah cobalah buka. Bapak dan ibu guru coba kepalkan tangannya, kemudian orang di sebelahnya anggap di dalam tangan bapak dan ibu guru itu ada sebuah benda yang sangat berharga bagi bapak dan ibu guru. Coba teman sebelahnya itu berusaha untuk membuka apa yang ada di tangan bapak dan ibu guru tadi. Itu ada teori cobalah buka. Dalam kepala tangan bapak dan ibu guru tadi ada benda yang sangat berharga di tangan bapak dan ibu guru tadi. Bagaimana? Ibu Mary, coba Ibu Sipa buka tangan Ibu Mary. Anggap itu ada emas, ada apa gitu. Nah, yang buka ini loh Pak. susah kan temannya, cuma di sebelahnya. Coba anggaplah di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ada? Iya. Bagaimana reaksi kita terhadap teori kepalan tangan ini? Jawabannya pasti akan berbeda-beda. Yang pertama adalah apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa demikian? Kenapa membuka kepalan tangan tersebut? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini, siapakah yang memiliki kontrol sebenarnya? Siapa? Iya, berarti kita sendiri yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Dalam budaya positif, itulah yang akan kita mudah-mudahan bisa menerapkannya di sekolah. Teori kepala tangan yang akan mengontrol diri kita, yaitu diri kita sendiri, bukan yang datang dari luar. Kemudian berkaitan dengan kepala tangan tadi, itu adalah kata-kata ada disiplin. Disiplin menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, apa itu disiplin? Disiplin berkaitan dengan apa? Biasanya kita untuk disiplin itu berkaitan dengan apa? Apa yang mengharuskan kita untuk disiplin? Ya, sebuah peraturan. Di dalam budaya positif, peraturan itu kalau dalam asal katanya itu disiplina, yaitu artinya belajar. Akan tetapi pada budaya kita makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang dengan kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apa yang mewajibkan kita? Contohnya apa? Apa yang peraturan? Sesuatu yang harus kita turuti. Kalau tidak kita patuhi ada ya. Nah, itu ke disiplin. Sebenarnya kata disiplin itu kan artinya belajar, tapi di dalam lanjutan adalah pergeseran makna sesuatu yang harus kita lakukan atau kita patuhi. Itulah kita pelajari tentang disiplin positif. Itu disiplin positif merupakan suatu penerapan atau cara tanpa melakukan pemaksaan, kekerasan, ancaman atau untuk orang lain, tapi melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, berkaitan dengan disiplin itu, kenapa kita disiplin? Kenapa kita disiplin itu adalah harus terpenuhi dulu kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka disiplinnya pasti akan tidak bisa untuk mencapai kata-kata disiplin itu. Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya sandang, makan, pangan, sandang, papan, dan
pangan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak ada kebutuhan pertama ini, kalau seseorang itu tidak akan bisa untuk disiplin atau mematuhi sesuatu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya siswa kita itu kan ada yang pengen disayang atau tidak mendapat perhatian di rumah, dia akan menunjukkan di sekolah bahwasanya dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti mencari perhatian di sekolah itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan itu di kelas itu siswa itu pasti pengennya ada yang menang sendiri, ada yang ini, itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Ya, egois itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Kemudian siswa itu kebebasan yang bagaimana? Kebebasan siswa itu pengen bebas mengkreasikan apa yang dia pengen, itu adalah kebutuhan. Kemudian kesenangan itu contohnya dalam belajar, siswa itu juga pengen senang, nggak selalu kita harus menuntut tugas, dia juga harus pengen senang, apa yang kita berikan itu harus berupa kesenangan. Dan kita sebagai seorang guru, saya juga sebagai menuntut siswa itu untuk nilai terus gitu, tapi mereka hanya terfokus kepada untuk tidak mendapatkan kesenangan dalam belajar. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian dari kebutuhan dasar tersebut, kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar tersebut, akan muncul motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk mencari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi yang datang dari luar. Kemudian motivasi eksternal itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang kita cari adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi internal. Nah, selama ini mungkin yang kita ini adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi konsep disiplin kalau dikatakan identitas itu gagal adalah yang kedua itu yang pertama adalah dengan hukuman, yang kedua dengan penghargaan. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 itu penghargaan itu sebenarnya memberikan pengaruh yang buruk, meskipun kita juga menganggap sebagai untuk motivasi, tapi itulah yang dinamakan motivasi eksternal. Pengecualian itu kalau di lomba. Kalau dalam pelajaran yang paradigma baru, hukuman dan penghargaan itu adalah konsep disiplin identitas gagal. Kenapa hukuman? Hukuman itu menyakitkan bagi yang kena hukum. Kemudian merasa tidak nyaman, ya orang yang dihukum pastinya merasa tidak nyaman. Ya. Kemudian tidak jujur itu kenapa? Karena takut untuk hukum. Nah itu kemudian rendah diri itu siswa itu selalu saya lagi yang kena. Ya itu adalah hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Kecuali di militer ya, di militer itu berbeda, ada rantai komandonya. Kalau di siswa, ya ternyata hukuman dan penghargaan itu selama ini kita mayoritas semua mungkin melakukan ini untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian penghargaan itu juga memberikan pengaruh yang negatif, ada memberikan pengaruh positifnya pasti ada juga. Nah, kalau motivasi mungkin, tapi motivasinya datang dari luar. Yang pertama ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan. Yang kedua merusak hubungan. Merusak hubungan itu contohnya di dalam kelas. Anak yang si A kita kasih hadiah terus karena bisa melakukan sesuatu. Kemudian siswa B itu akan dia terus yang mendapat hadiah. Ya, itu adalah merusak
karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Tapi kalau itu di jam Pak Joko, itu adalah konsekuensi. Kenapa kalau kita hukuman? Karena tidak ada kaitannya dengan dengan pembelajaran kita. Kemudian murid minta push up 15 kali tidak menggunakan masker. Itu adalah bentuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Nah, dia harus menggantikan kertas teman yang telah dia coret. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar itu adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selama ini mungkin saya juga pernah melakukan hukuman yang tidak ada kaitannya dengan kita gitu. Ya, kalau Pak Joko lari mengiringi basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu ada kaitannya, ada konsekuensinya dengan pelajaran Pak Joko. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada 5 posisi kontrol setelah untuk memberikan. Kenapa ada hukuman dan konsekuensi tadi? Kita berada dalam 5 posisi kontrol yang selama ini mungkin kita berada di posisi kontrol yang pertama, itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, monitor. Yang terakhir inilah yang diharapkan kita ini sebagai manajer. Nah, kalimat-kalimatnya, kalau kalimat penghukum itu contohnya, kita kan, saya juga termasuk kalau sebelum mempelajari modul 1.4 ini, termasuk adalah penghukum gitu. Iya kan? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kalimatnya seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Itu posisinya adalah membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kemudian manajer, apa yang kita yakini kembali ke nanti ke keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi posisi kita selama ini di mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kalau saya mungkin dulunya 1 dan 3 gitu. Ya 1, 2, 3 mungkin juga pernah kita melakukannya semua kan. Patuhi aturan saya. Kalau tidak boleh masuk kelas. Itu adalah posisi kontrol yang kita harapkan itu adalah menjadi manajer. Ya. Yang kelima, posisi kontrol yang terbaik itu adalah berada di posisi manajer. Boleh teman, boleh. Tapi kalau teman itu kan harus memantau terus. Kemudian, ya berkaitan dengan jadi manajer tadi, kita harus melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Contohnya seperti ini. Pertanyaannya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Berarti keyakinannya adalah keselamatan. Kalau kita kan selama ini kita apa? Takut ditilang. Berarti kita disiplinnya adalah ya eksternal, itu takut kepada peraturan yang ada, bukan untuk keselamatan. Itu beda keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturannya kan mengharuskan kita memakai helm. Kalau keyakinannya, kalau kita yakin kita untuk selamat, pasti kita memakai helm. Kalau hanya peraturan, kalau polisi yang tidak ada, ya pasti tidak memakai helm. Itulah beda peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan untuk keselamatan pasti akan selalu kita laksanakan. Saya keluar nih, kalau untuk selamat ya
kebersihan dan kesehatan. Kalau peraturan dulu kan kita masuk mall ya sudah pakai masker aja, pakai masker. Tidak ada kita yakin bahwasanya itu untuk kesehatan. Kita selama ini hanya untuk melaksanakan adalah mentaati peraturan. Ya, supaya boleh masuk itu adalah beda keyakinan dan peraturan. Kita harus ya itu peraturan. Keyakinan kelas itu tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau siswa. Karena dari peraturan kita rumuskan ke keyakinan, contohnya nanti kita. Kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru, itu adalah tujuan dari keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kalau kita yakin sudah menghormati orang lain, pasti dia akan mengganggu orang. Siswa itu kalau dia hanya menaati peraturan, kalau kita di dalam kelas mungkin dia tidak akan mengganggu temannya karena berkaitan dengan peraturan. Tapi kalau dia sudah menghormati orang lain, tidak ada siapapun di kelas itu, dia tetap tidak akan mengganggu temannya. Nanti setelah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu peraturan. Menghormati orang lain dan berkomitmen, itu di kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah keyakinan adalah untuk kesehatan. Kalau orang itu hanya sekedar peraturan, kalau tidak ada orang melihat, dia tetap menggunakan narkoba. Tapi kalau dia yakin adalah untuk kesehatan, dia tidak akan melaksanakan itu. Bergantian atau menunggu giliran peraturannya. Yang keyakinan adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Itu adalah keyakinan adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan adalah keselamatan dan keamanan. Contoh dari kegiatan membuat keyakinan kelas, pertama adalah berdiskusi tentang peraturan dulu. Dari peraturan itu berubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita tempelkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu, kita bisa lagi ke siswa itu kan nanti ini adalah kamu yang membuat bersama-sama, kalian yang merumuskan. Karena kita merumuskan bersama-sama, kita harus menghormati keyakinan kelas tersebut. Makanya kalau dalam teorinya siswa terlambat itu kalau sudah kumpulkan kemudian kita tanya lagi ke mereka, kamu pengennya apa yang dari perbuatan kamu ini, apa yang akan kamu lakukan untuk konsekuensinya apa dari perbuatan kamu. Itu adalah keyakinan, salah satu keyakinan kelas. Kalau di kelas nanti dari peraturan berubah jadi keyakinan, kemudian nanti ditempelkan di kelas. Masing-masing siswa diminta itu satu kelas itu menuliskan keyakinannya apa di kelas itu, peraturannya apa, tidak membuat apa, ini ditempelkan nanti dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Kalau itu sudah bisa diterapkan, kita bisa mengembalikan lagi ke siswa. Ini kan kalian yang merumuskan, bukan sekolah yang menetapkan peraturan seperti ini. Kalau kalian merumuskan, berarti kalianlah yang menaati ini. Itu keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu ada lagi tahapannya, itu adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mereka kembali pada kelompoknya lagi dengan karakter yang dibuat. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka ingin untuk menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk konten tahun 2004. Kemudian 9 dari ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan,
diri. Restitusi memiliki kebutuhan dasar yang berdasar di tindakan. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan motif berbuat salah pada kelompoknya, bukan memberi hukuman. Kemudian ada sisi tiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena seperti ini, menstabilkan identitas. Contohnya ada siswa terlambat, kita harus menstabilkan identitasnya dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, dengan membuat dia menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu? Contohnya nih, saya pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Itu adalah salah satu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa dia terlambat? Apa alasan dia terlambat? Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kemarin kan kita sudah sepakat nih keyakinan kelasnya gimana. Kalau kamu terlambat, apa yang kita yakini di kelas kemarin? Itulah yang dilaksanakan oleh siswa karena keyakinan kelas sudah dirumuskan di tahapan sebelumnya. Demikian pengimbasan saya untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di dalam teorinya seperti itu. Setelah kami sharing di beberapa diskusi, dalam teorinya memang seperti itu, tapi itu kembali lagi pada sekolah masing-masing dan karakter siswa masing-masing. Apakah kita tidak harus langsung menuju ke keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti bisa mengubah ke keyakinan sekolah karena dirumuskan oleh siswa dan guru bersama-sama. Dalam teorinya seperti itu, dalam penerapannya nanti kita berusaha untuk mencapai itu. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muflis, yaitu pelaku calon guru penggerak yang telah tadi memaparkan disampaikan penghimbauan tentang buku 1.4 budaya positif. Jadi tentunya apa-apa yang telah dipaparkan tadi dan juga menjadi bahan pertimbangan kita semua dalam menghadapi siswa siswi yang karakternya bermajmuk ya. Jadi kita harus mungkin apa yang telah menjadi hasil Pak tadi kita selalu yang bergerak bisa maka itu mempraktekkan untuk menghadapi siswa siswi. Demikian tadi. Telah disampaikan oleh Bapak Muflis selaku penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novita Diana SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur, akan melakukan testimoni terhadap salah satu rekan saya, guru saya di SMA ini yang lulus mudah-mudahan sampai akhirnya, yang bernama Pak Muflis SPD. Sekarang saya akan menceritakan atas perubahan Pak Muflis selama di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur ini yang telah mengikuti program berpenggerak. Pertama, pengaruhnya berimbas kepada teman-teman rekan guru yang lain. Untuk itu Pak Muflis selalu melakukan perubahan-perubahan yang baik, mungkin didapat dari modul-modul dalam pembelajaran guru penggerak. Yang pertama, meningkatkan karakter siswa dan pembelajaran yang beroperasi sehingga siswa
dapat memahami pembelajaran yang berfokus saat ini kepada siswa sendiri dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Selanjutnya, yang berimbas kepada guru-guru, Pak Mukhlis sudah berkolaborasi dalam melakukan variasi pembelajaran dan juga selalu membantu teman-temannya dalam kurikulum Merdeka ini, khususnya dalam pembuatan modul dan lain-lain, dan juga administrasi seperti proyek semuanya itu Pak Mukhlis selalu terlibat dalam hal itu, mungkin didapat dari program guru penggerak ini. Dan mengharapkan Pak Mukhlis nanti sukses sampai akhir dan dapat meningkatkan SMA ini untuk yang lebih baik lagi dan juga menjadi contoh pada teman-teman yang lain. Saja saya memberi apresiasi yang sangat besar-besarnya kepada Pak Mukhlis. Semoga dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Selamat Pak Mukhlis dan selamat bagi guru penggerak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.